adik-adik. Selamat datang dalam ibadah hari Minggu Pelkat PAGPB Penil Jakarta. Saat ini Kak Dian ajak adik-adik untuk bersaat teduh dulu sebelum kita mulai ya. Mari kita bersaat teduh. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersaat teduh. Amin adik-adik. Oke, saatnya Kak Dian ajak adik-adik untuk berdiri. Kita akan bernyanyi dari lagu Aku Bersukacita. Jangan lupa senyumnya. Kasih lihat senyumnya ya. Ajak adik-adik untuk berdoa, kita akan doa pembukaan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhanmu pimpin dan berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Berkati adik-adik yang di rumah dan berkati kami kakak layan yang saat ini sedang melayani Tuhan. Kiranya ibadah ini boleh berjalan dengan baik dan Tuhan kiranya boleh berkenan dalam ibadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, siap. Sekarang Kak Dian ajak adik-adik untuk ambil Alkitabnya. Kalau sudah, kita siapkan hati kita. Kita tidak boleh pikir apa-apa. Kita cuma siapkan hati kita karena kita akan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Dian ajak adik-adik untuk nyanyi dari lagu Read the Bible. Siap adik-adik?
akan panggil kakak Layan yang akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Siapa ya adik-adik kira-kira? Oke, Kak Dian panggil Kak Naomi. Bantu Kak Dian adik-adik ya. Kak Naomi. Iya. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kita siapkan dulu bacaannya dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Sudah siap? Kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Buka tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, ntar kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus. Mampukan kami untuk kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk dengar. Amin. Nah, sekarang kita baca ya sama-sama. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Sebelum kakak mulai bercerita, kita saksikan dulu videonya ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka.
Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan, Nah, kalian sudah membaca juga sudah menonton videonya. Kalau tadi kalian memperhatikan, kalian pasti bisa menjawab apa yang akan Kak Omi tanyakan. Tadi Tuhan Yesus mau pergi kemana sih adik-adik? Ya benar, Tuhan mau pergi ke atas gunung. Untuk apa ya? Untuk berdoa. Tuhan Yesus pergi ke atas gunung untuk berdoa. Kenapa untuk berdoa aja harus jauh-jauh pergi ke atas gunung ya adik-adik? Karena Tuhan Yesus ingin berdoa dalam suasana yang sepi dan tenang, supaya Tuhan Yesus bisa bersungguh-sungguh dalam berdoa, bisa serius dalam berdoa. Tapi Tuhan Yesus tidak pergi sendirian, melainkan bersama ketiga orang muridnya. Siapa coba ketiga orang murid Tuhan Yesus yang ikut Tuhan Yesus berdoa ke atas gunung? Ya, yang pertama Petrus, kemudian Yohanes, dan Yakobus. Ketika mereka sudah sampai di atas gunung adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus tertidur. Mereka kelelahan, capek mungkin ya. Tapi Tuhan Yesus tidak tidur melainkan langsung berdoa. Dan ketika Tuhan Yesus berdoa, tiba-tiba wajahnya berubah. Pakaiannya pun menjadi putih berkilau-kilauan. Kemudian tampak lagi dua orang, yaitu siapa? Ayo. Benar, Musa dan Elia. Mereka berbicara dengan Tuhan Yesus. Sementara Tuhan Yesus, Musa dan Elia sedang ngomong-ngomong, sedang berbicara, murid Tuhan Yesus terbangun. Dan mereka melihat Tuhan Yesus dalam kemuliaan, mereka juga melihat Musa dan Elia. Kemudian Petrus bilang gini adik-adik, Guru, betapa bahagianya kami pada hari ini. Kemudian Musa dan Elia hendak pergi. Tapi Petrus bilang, baiklah kita dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Elia, dan 1 lagi untuk Musa. Tapi Petrus tidak mengerti apa yang sedang dikatakannya. Lalu datanglah awan menaungi mereka. Murid-murid menjadi ketakutan. Dan tiba-tiba terdengar suara dari dalam awan itu yang berkata, Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ya. Setelah kita membaca dan menonton video itu, apa yang mau kita ambil dari bacaan hari ini? Apa sih yang mau kita pelajari? Adik-adik, kita mau mencontoh sikap Tuhan Yesus dalam berdoa. Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan serius, bahkan sampai naik ke atas gunung supaya suasananya tenang dan sepi. Sekarang kakak mau tanya, siapa adik-adik di sini yang kalau berdoa masih suka ngintip-ngintip? Atau masih suka iseng? Masih ganggu adiknya atau kakaknya, mungkin ganggu mamanya, ganggu papanya? Gak boleh lagi ya, kita harus bersikap berdoa dengan baik, melipat tangan juga menutup mata, karena berdoa itu berbicara kepada Tuhan. Apalagi yang kita bisa pelajari dari bacaan hari ini adik-adik? Coba adik-adik baca ayat 35b. Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Dengarkan siapa sih dia itu? Dengarkanlah Tuhan Yesus. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan, Kak? Nah, kita bisa mendengarkan suara Tuhan melalui suara mama papa, oma opa, atau bapak dan ibu guru.
Siapa di sini yang masih suka ngambek sama mamanya atau pukul-pukul mamanya? Atau mungkin marah-marah sama mamanya? Gak boleh lagi ya, kita harus nurut apa yang mama papa bilang. Kita juga harus dengar-dengaran sama nasihat oma dan opa, atau kita harus mengerjakan tugas-tugas atau PR yang diberikan bapak ibu guru. Dengan cara kita mendengarkan mama papa, oma opa, bapak ibu guru, dan melakukan perintah mereka, itu sama dengan kita mendengarkan suara Tuhan, ya. Siapa di sini yang mau menjadi anak yang dengar-dengaran? Tunjuk tangannya. Saya mau. Yuk, kita mau mengaminkan firman Tuhan. Kita mau panggil dulu Kak Diannya. Kita mau nyanyi anak sekolah minggu dengar-dengaran. Kak Dian. Tuh, tadi siapa yang di sini dengar katanya Kak Omi? Tadi Kak Omi bilang, kita harus jadi anak yang dengar-dengaran kepada mama papa, karena itu sama saja kita dengar-dengaran sama Tuhan. Oke, kita akan menyanyi dari lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Siap adik-adik? Ajak adik-adik untuk berdoa. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman yang telah kami dengar. Kami mau Tuhan Yesus untuk jadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran mama papa, terlebih takut akan Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus supaya dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, teman-teman kami, dan orang-orang yang ada di dekat kami. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan berkati para pemimpin, baik itu Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, dan semua pejabat-pejabat dalam memimpin bangsa ini. Biarlah mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Berkati juga bangsa Indonesia ini yang pada saat ini dalam kondisi yang tidak baik, ada gempa bumi, banjir, gunung meletus. Kiranya Tuhan memberkati supaya daerah-daerah yang terkena musibah, tolong Tuhan mau bantu, dan Tuhan mau juga mau gerakan setiap para orang-orang untuk mereka boleh memberikan sebagian dari berkat mereka untuk menolong sesama mereka yang terkena musibah. Kiranya Tuhan mau hibur mereka, Tuhan mau jaga dan pelihara kesehatan mereka, terlebih Tuhan mau selalu ada untuk menghibur mereka. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Penil yang ada di Jakarta. Kiranya Tuhan mau berkati pendeta selaku KMJ kami, kiranya Tuhan memberkati beliau dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan beliau, supaya beliau boleh memimpin gereja kami dengan baik, dengan bijaksana. Berkati juga para majelis, kiranya Tuhan juga memberkati mereka dan pelayanan mereka, dan berkati juga ke-6 pelekat, baik itu dari pelekat PA hingga pelekat PKLU. Kiranya Tuhan melalui pelekat-pelekat yang ada, nama Tuhan boleh dipuji serta dimuliakan, dan orang-orang boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami khusus berdoa untuk pelekat PA, kiranya Tuhan memberkati adik-adik layan, kakak-kakak layan. Kiranya kami boleh saling bertumbuh di dalam ibadah IHA-MPA dan melalui SBAH. Kiranya Tuhan memimpin dan berkati supaya kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami juga dengan baik. Berkati adik-adik yang secara online bersekolah dan beribadah. Kiranya Tuhan memberkati mereka supaya
mereka boleh melakukan tanggung jawab mereka sebagai anak-anak dengan baik. Berkati juga kami, kakak layan, kiranya Tuhan juga mau berkati, supaya kami boleh lakukan tugas dan tanggung jawab kami juga dengan baik. Kami mau serahkan doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan. Kalian ambil dulu kantong persembahannya. Kalau sudah, adik-adik boleh dipersiapkan uangnya untuk diberikan. Kita akan nyanyi dari lagu Aku Bawa dan Berikan. Kita akan berdoa, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah persembahan yang sudah kami berikan, kiranya melalui persembahan ini nama Tuhan boleh dipuji, dimuliakan, dan boleh menjadi berkat bagi pelayanan gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kak Dian ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau nyanyi dari lagu Jalan Serta Yesus. Siap adik-adik pakai gayanya ya. Jalan dalam suka
mengakhiri ibadah pada saat ini, Kak Dian ajak Kak Omi. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah pada hari ini. Kiranya kami boleh menjadi anak yang senantiasa rajin berdoa, juga selalu dengar-dengaran kepada mama, papa, oma, opa, juga bapak dan ibu guru. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, Tuhan ingatkan kami untuk minggu depan kami juga boleh kembali bersama-sama mengikuti ibadah secara online. Tuhan menyertai dan memberkati kami serta kehidupan kami di sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati adik-adik, sampai ketemu lagi ya.